Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul menjalin ukhuwah Islamiyah beserta Bapak Ibu guru, peserta didik dan juga perwakilan orang tua dari kelas 9. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bekal untuk kita berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga dua hal tersebut menjadi jalan untuk kita, petunjuk untuk kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini dan menuju kepada akhirat nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, yang saya hormati Bapak Ibu guru, musrif dan musrifah dan juga staf pendidikan di lingkungan SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, yang saya hormati orang tua murid perwakilan yang juga mewakili seluruh kelas 9, diwakili oleh orang tua yang tadi mendapatkan predikat terbaik. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga menjadi amal ibadah untuk Bapak Ibu yang dari rumah datang ke sini dengan insya Allah dengan niat yang ikhlas untuk mendampingi putra putrinya. Saya di sini mewakili Bapak Ibu guru sekaligus penanggung jawab Ismuba. Jadi di lingkungan Muhammadiyah itu ada yang namanya Ismuba, yaitu Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab, atau penanggung jawab keagamaan di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua murid yang sudah menitipkan putra putrinya sekolah di sini selama 3 tahun tak terasa, walaupun di tahun pertama itu dilanda COVID terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi pelayanan kami terhadap Bapak Ibu semua dan juga putra putrinya. Dan juga Bapak banggakan siswa-siswi kelas 9 yang sudah berjuang selama 3 tahun untuk belajar di sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, baik itu pelajaran-pelajaran yang umum maupun pelajaran-pelajaran agama. Tentunya dari Bapak Ibu guru di sini banyak sekali kekurangan dalam proses melayani Anda semua, namun kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan anak-anak SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang tentunya banyak sekali tantangan di perkembangan zaman ini, baik itu dari teknologi dan informasi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih sudah membimbing selama kegiatan pembiasaan, dan semoga apa yang sudah diberikan selama ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu sudah ditetapkan sebagai kitab yang harus diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk untuk kita semua, khususnya untuk orang-orang yang bertakwa. Karena ketika kita melaksanakan kehidupan di dunia ini perlu bekal, perlu petunjuk, perlu aturan yang harus kita laksanakan, yaitu berupa panduan-panduan yang ada di dalam Al-Quran.
Jangan sampai kita menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang tersesat karena tidak mengikuti panduan yang Allah berikan, yaitu Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk kita semua. Tentunya ketika belajar Al-Quran tidak cukup hanya sebatas membaca, menghafal, tapi yang terpenting adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Tidak perlu harus seutuhnya, tapi mulailah dengan pelan-pelan, hal-hal terkecil, mulai merutinkan amalan-amalan membaca Al-Quran setiap hari, kemudian ditambah dengan hafalan Al-Quran. Nah, ini yang sulit untuk dijaga, yaitu menjaga hafalan Al-Quran, ya. Karena menghafalnya saja kita membutuhkan banyak waktu, konsentrasi, dan yang lainnya, apalagi menjaganya. Makanya pesan dari Bapak untuk Anda semua, pakailah hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan dalam sholat fardu kalian ataupun dalam sholat-sholat sunnah kalian. Karena ketika ilmu tidak diamalkan, hafalan tidak diamalkan, nanti akan lupa dengan sendirinya. Apalagi bercampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang subhat, hal-hal yang makruh. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wala talbisul haqqa bil batil. Artinya yang hak dan yang batil itu tidak akan bercampur. Ketika hak dan yang batil bercampur, tentu yang hak biasanya selalu kalah oleh yang batil. Al-Quran adalah kitab suci, kemudian kita campur dengan hal-hal yang haram, subhat, dan yang lainnya, tentunya tidak akan bersatu, tidak akan pernah menyambung. Dan tentunya di zaman yang terus berkembang, mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan untuk Anda semua bisa terjaga melalui membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Selain itu, keutamaan-keutamaan dalam menghafal Al-Quran sangat banyak sekali. Di antaranya hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu, di antara kita adalah orang yang mau belajar dan mempelajari Al-Quran. Tentunya juga dengan mengamalkan Al-Quran. Bapak harapkan selama kalian dididik di sini setiap pagi dengan agenda pembiasaan, bisa terus istiqomah dan dijalankan ketika sudah lulus dari sini. Walaupun nanti kalian sekolah di sekolah negeri, tetap kalian harus menjaga hafalan-hafalannya. Ketika kalian tidak bisa menambah, tolong jaga yang sudah kalian dapatkan selama sekolah di sini. Dan tentunya juga amalan-amalan lain di pembiasaan seperti sholat, doa, infak, dan sodako yang sudah biasa kalian lakukan rutin. Kemudian qiyamul lailnya juga silahkan dijaga dan ditingkatkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi orang yang terbaik karena mau belajar Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, dan mendapatkan syafaat, mendapatkan cahaya, dan ditolong oleh Al-Quran ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan untuk para penghafal Quran akan menjadi penolong untuk orang tua kalian. Kalau kita renungi dalam surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narun. Bahwasanya ada perintah untuk menjaga kepada orang-orang yang beriman, menjaga keluarganya, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Apa tafsiran dari maksud dari ayat ini? Artinya adalah ada kewajiban orang tua untuk menjaga putra-putrinya, jangan sampai putra-putrinya nanti menjadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah seperti apa? Bisa saja suatu saat nanti anak kita yang akan menarik kita ke neraka, atau anak kita yang akan mengangkat kita dari neraka ke surga. Salah satunya melalui Al-Quran. Ketika Bapak Ibu menitipkan di sini, kemudian kami didik di sini, kemudian
hasil didikan kami terus diamalkan, itu menjadi mudah-mudahan menjadi penolong untuk keluarga Bapak Ibu ketika nanti berjumpa atau di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja nanti ketika Bapak Ibu sudah dijamin masuk surga, ternyata harus ditarik oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena membiarkan anaknya jauh dari Al-Quran, jauh dari tuntunan-tuntunan Islam. Maka untuk itu secara pribadi mengajak kepada seluruh orang tua, putra-putri, Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa bersama-sama nanti berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang utuh tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana ketika nanti para penghafal Quran ini bisa mempersembahkan hal yang terbaik di hadapan Allah nanti, yaitu berupa memberikan mahkota yang entah terbuat dari apa, tapi yang jelas adalah mahkota terbaik yang akan diberikan oleh putra-putrinya ketika nanti di hadapan Allah untuk orang tuanya. Untuk itu saya minta izin kepada para orang tua yang tadi putra-putrinya ada di depan, boleh diwakilkan oleh ibunya atau ayahnya untuk ke depan, dan mohon untuk putra-putrinya memberikan mahkota sebagai simbol bahwa ini adalah suatu saat nanti mahkota ini akan tertempel lagi ketika kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipersilakan untuk perwakilan orang tua dari wisudawan terbaik, boleh ayahnya, boleh ibunya untuk ke depan, dan dipersiapkan juga untuk ananda sekalian memberikan mahkota terbaik untuk ibu bapaknya. Maka dipersilakan. Ya. Silakan untuk tepuk tangan seluruh siswa-siswi. Mudah-mudahan tahun depan orang tua kalianlah yang ada di depan, dan kalian termasuk orang yang akan memberikan mahkota terbaik untuk para orang tua. Satu orang lagi ya, mangga dipersilahkan. Lagi disusulin dulu, kayaknya belum jauh. Boleh duduk dulu ibu. Silakan untuk ananda wisudawan terbaik, boleh ke depan menghampiri ibu Is, silakan. Dan letakkanlah mahkota kepada orang tuanya masing-masing. Tepuk tangan semuanya. Jadikan semangat untuk Ezi. Suatu saat nanti benar-benar mahkota yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Ku cinta Abi, ku harap bersama di surga nanti. Ya. Silakan Ananda Fasya, boleh? Ya, untuk Fasya silahkan diwakili oleh Ibu Tari ya. Jadikan motivasi untuk terus berjuang untuk mendapatkan mahkota yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Fasya. Terima kasih Fasya. Selanjutnya untuk Ananda Alzena dipersilahkan. Kecinta Umi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surga nanti.
Dipersilakan untuk Nanda, boleh. Ku cinta Semoga menjadi motivasi buat Nanda juga untuk memberikan mahkota terbaik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku berharap bersama di surganya nanti. Terima kasih bunda-bunda sudah berkenan ke depan untuk diberikan mahkota. Semoga ini tidak hanya sekedar simbol, tapi menjadi motivasi untuk keluarga semua agar mahkota sebenarnya bisa diserahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayah bunda semuanya. Terima kasih, boleh teman. Untuk dokumentasi Oh, juga, ya. anak-anak mohon silahkan maju kembali semuanya yang wisudawan terbaik. Silahkan salam bareng-bareng aja ke orang tua masing-masing. Kemudian minta doa. Silahkan Alzena boleh maju lagi. Kemudian Ananda, Ezi dan Pasha boleh maju lagi. Silakan berbarengan. Silakan, Pasya juga silakan. Ya. Silakan duduk. Meminta doa. Boleh nanti dipeluk orang tuanya dengan erat ya. Peluk Pasha. Pasha peluk Pasha.